Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang template terbaru yang kita keluarkan kemarin. Ya, pertama kita harus tahu tujuan validasi TU. Ya, dikarenakan banyaknya data yang masih rancu atau bias dalam data yang disajikan. Ya, masih banyak data antara area 1 dan area 2 itu yang berbeda. Jadi pengolahannya sangat sulit. Kemudian yang kedua, standarisasi penulisan sebelum data diupload di dalam sistem. Yang ketiga, memberikan cara pengisian data yang baik. Oke, pertama kita masuk ke Excel kita. Kali ini, ya, di Excel kita ada beberapa bagian yang perlu saya jelaskan. Yang pertama ini pada kolom nomor 2. Ini tentang identitas dari subjek kita ini. Di sini ada dua singkatan, ada RO dan BP. RO di sini adalah yang dimaksud rental object, BP adalah business partner. Business partner itu rental object menjelaskan tentang tempat usaha yang kita miliki. Business partner menjelaskan tentang penyewa atau pengguna di tempat usaha kita. Kolom nomor 3 dan 4 menjelaskan tentang item-itemnya, turunan dari RO dan BP. Di sini ada beberapa item, ada sekitar 31 item, mulai dari nomor, area, nama pasar, masa hak pakai, potensi, nomor tempat usaha, jenis legalitas, nama pedagang de jure, nama pedagang de facto, jenis identitas de jure, nomor KTP pedagang de jure, jenis identitas de facto, nomor KTP de facto, alamat pedagang de jure, ada nama jalan dan nomor, RT, RW, kelurahan atau desa, kelurahan dan desa, kecamatan, kota, provinsi. Kemudian untuk de facto sama saja dengan de jure isinya, mulai dari nomor jalan sampai dengan provinsi. Kemudian di BP lagi ada nomor telepon pedagang de jure, nomor telepon pedagang de facto. Masuk kembali ke rental objek kita, yaitu data TU kita, ada tipe tempat usaha, jenis jualan de jure, jenis jualan de facto, macam dagangan de jure, macam dagangan de facto, luas, dasar luasan, status, dan keterangan status. Oke, masuk ke bagian yang ketiga, yaitu isi-isi dari ini dan cara pengisiannya. Pada bagian kali ini saya akan menjelaskan tentang cara-cara pengisiannya dan mungkin rumus yang saya gunakan. Jadi ketika ada beberapa kesalahan atau kebingungan dalam pengisian bisa dijelaskan di video kali ini. Yang pertama kita masuk ke kolom B, yaitu nomor, ya. Nomor saya rasa tidak ada kesulitan, diisi berurutan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai nomor TU-nya habis. Kemudian area diisi dengan per area masing-masing, ya. Kalau memang ini kebetulan saya memakai contoh area 13, di sini ditulis area 13 hingga sampai ke bawah, bisa dilakukan copy paste berulang kali atau di geret. Kemudian nama pasar adalah identitas pasarnya, ya, sesuai dengan SK yang tertera. Itu nama pasar apa? Pasar Pelita, kemudian pasar yang lainnya bisa ditulis di sini, ya. Masa hak pakai diisi waktu hak pemakai bangunan pasar, tanggal, bulan, tahun menggunakan angka dan huruf. Sebagai contoh 20 Juli 2020. Seperti ini formatnya. 20 Juli 2020. Oke. Kemudian potensi diisi dengan keterangan potensi pasarnya apa. Kemudian nomor tempat usaha. Ya. Nomor tempat usaha tolong diperhatikan, untuk satu TU itu satu nomor tempat usaha. Jika pemiliknya sama, tapi nomor TU-nya berbeda, dikasih dua bagian,
TU1 dan TU2 dengan atas nama yang sama. Jangan ditumpuk karena beberapa terdapat pengisian yang ditumpuk. Seandainya ini pemiliknya atas nama Ika Apriska, ya, terdapat beberapa data yang dicampur menjadi AL00 ASB 081/082. Terdapat pula yang seperti ini. Nah, di sini tidak diperbolehkan untuk mengisi 2 kali seperti ini, harus satu persatu. Oke. Pastikan pengisian nomor TU-nya tidak boleh berganda. Kemudian jenis legalitas. Jenis legalitas de jure mengacu pada nama pedagang de jure. Oke. Perhatikan, isikan data berdasarkan pilihan yang tersedia. Oke. Jika atas nama Muhammad Rizky Rohman, maka diisi dengan ini identitasnya dari apa? Jenis legalitas pedagang de jure-nya, SHPTU, SIPTU, atau KSPT, atau kosong. Nah, kosong mungkin diisi seperti ini, kosong. Ini batal berarti kosong. Ya. Oke, kalau memang ada namanya, terutama di nama pedagang de jure, dikasih identitasnya, jenis legalitasnya ini apa? De jure, secara de jure, SHPTU, SIPTU, dan SPT yang ada. Kemudian nama pedagang de facto, ya. Nama pedagang de facto ini tolong diperhatikan juga, terdapat beberapa kesalahan juga. Terdapat beberapa pengisian yang salah terhadap contoh-contoh yang nama pedagang de jure dan de facto-nya sama. Sebagai contoh, ada juga yang memberi nama Muhammad Rizky Rohman, kemudian di sini M Rizky Rohman. Nah, di sini data akan otomatis blok biru jika memang nama pedagang de jure dan de facto-nya berbeda. Tapi kalau yang dimaksud sama seperti ini, Muhammad Rizky Rohman, M Rizky Rohman, mungkin yang dimaksud sama, lebih baik dilakukan copy paste. Lebih baik diisikan di copy paste antara data ini ke data ini. Kalau memang nama pedagang de jure dan nama pedagang de facto-nya sama, agar template Excel-nya membacanya data yang sama, bukan data yang berbeda. Kalau memang nama pedagang de jure-nya mungkin saya Nurul Abidin, kemudian disewakan kepada Anang, otomatis dia blok biru. Jadi Excel-nya membaca bahwa data TU telah disewakan ke orang lain. Ya, tolong diperhatikan. Kalau memang namanya sama, lebih baik di copy paste. Perhatikan juga gelar yang dipakai. Nama yang ditulis adalah nama sesuai jenis legalitas atau KTP. Lanjut ke jenis identitas. Jenis identitas de jure. Di sini ada 2 bagian yang tidak jauh berbeda. Jenis identitas de jure, nomor KTP pedagang de jure. Jenis identitas de facto, nomor KTP pedagang de facto. Jenis identitas, ya perhatikan, isikan data berdasar pilihan yang tersedia. Ada 4 jenis identitas yang diizinkan, mulai KTP, SIM, paspor, NPWP, atau K0. Ya, kalau memang tidak ada seperti ini, diisi kosong. Oke. Kalau memang sama, tinggal copy paste di sini. Di sini juga ada pilihan yang sudah tersedia di template Excel-nya, mulai KTP, SIM, paspor, dan NPWP. Oke. Selanjutnya masuk ke alamat. Oke, alamat pedagang de jure dan de facto sama saja. Saya akan menjelaskan satu bagian saja. Alamat jalan dan nomor. Pada kolom ini diisikan nama jalan tanpa singkatan dan juga nomor rumah pedagang yang diinput dengan angka. Oke. Jadi kalau memang nama jalannya Jalan Pisang Baru, maka ditulis seperti ini,
tidak boleh ditulis seperti ini. Ya, tanpa singkatan. Ingat, tanpa singkatan. Jalan Pisang Baru nomor. Bukan not itu ya, bukan seperti ini, tapi seperti ini. Nomor 45. Oke. Ingat, diisikan dengan nama jalan tanpa singkatan ya, dan angka. Kemudian RT ditulis RT angkanya, angka awal, bukan 01, 02, tapi langsung 1 atau 2 atau 3 ya. Seperti ini. Begitu pula RW, pengisian RW diisikan dengan angka awal 1, 2, 3, bukan 01, 02, 03. Nama kelurahan atau desa dituliskan dengan nama kelurahan yang ada. Pisang Baru. Oke. Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, Provinsi Jakarta. Oke. Kelurahan diisi oleh nama kelurahan, kecamatan ditulis nama kecamatan, kota ditulis kota yang tertera di identitas yang dipakai, begitu pula provinsi. Oke. Untuk alamat pedagang de facto tidak ada perbedaan sama sekali ya. Kemudian nomor telepon. Nomor telepon pedagang de jure dan nomor telepon pedagang de facto ini diisikan berdasarkan data yang telah diberikan kemarin. Bisa dilakukan copy paste, ataukah mungkin kalau memang ada yang masih kosong-kosong bisa dicari lagi datanya. Nah, lanjut ke tipe tempat usaha. Diisikan dengan tipe tempat usaha yang sudah disiapkan pada template. Los, kios, counter, tenda, uniko, luasan besar, peralatan. Pilih salah satu berdasarkan data pada dokumen de jure. Oke, di sini terdapat pilihan untuk standarisasi penulisan karena terdapat beberapa perbedaan di antara beberapa area. Salah satunya seperti ini, yaitu dia menuliskan los dasar. Oke, tipe tempat usaha yang dimaksud hanyalah tipenya, bukan lokasi tempatnya. Kalau memang los saja, jangan diberi los dasar, los lantai 1. Oke, untuk template yang sudah saya berikan ada sheet program untuk mempermudah membuat drop list seperti ini. Oke, untuk bagian ini saya akan menyontohkan membuat drop list. Yang pertama harus dipahami dulu nama ini, tipe tempat usaha, kemudian dicocokkan di sini. Nah, tipe tempat usaha. Oke, pada bagian awalnya sama, tipe tempat usaha, kemudian masuk ke kolom yang mau dirubah, masuk ke data, kemudian klik di sini, ada tombol kecil data validation. Ini diklik, kemudian dipilih list, kemudian diisi. Rumusnya diawali dengan sama dengan. Tadi namanya tipe tempat usaha ya. Ingat-ingat, caps lock tipe tanpa spasi, berarti diganti dengan underscore spasinya, tipe tempat underscore usaha. Oke, diklik. Secara otomatis akan keluar pilihan seperti ini. Nah, ditekan dengan los. Oke. Kalau sudah, bisa dilakukan copy paste dengan melakukan drag ke bawah, tekan di tombol kanan bawah, kecil di sini, di drag sampai ke bawah. Nah, sampai los dasar, sampai di sini. Oke. Otomatis akan berubah pilihan berdasarkan standar yang dibuat di menu program, di sheet program.
Kemudian bagaimana untuk merubah yang bagian bawah tanpa rumus? Sebenarnya mudah saja. Kita klik pada bagian bawahnya, dia otomatis berubah kios. Pertama-tama memang harus diingat dulu ini apa nama sheetnya dulu. Tadi dia memberi nama kios dasar. Kita rubah dengan nama kios saja. Otomatis ada tombol kiosnya ini. Oke, tinggal di drag lagi ke bawah. Kios dasar akan berubah jadi kios. Kemudian untuk pada bagian ini juga kios lagi. Kios lantai 1 dirubah saja karena sama-sama kios. Oke. Sampai di sini sederhana. Kemudian masuk ke bagian yang lain, yaitu jenis jualan de jure, jenis jualan de facto, macam dagangan de jure, dan macam dagangan de facto. Oke. Keempat kolom ini saling terhubung karena jenis jualan de jure mempunyai banyak cabang yang akan dijelaskan di macam dagangan de jure. Sebagai contoh, HB Pangan 1 di sini, HB Pangan 2 punya beberapa pilihan di sini. Mulai dari umbi-umbian, sayur-sayuran, kelapa, tahu tempe, dan buah-buahan. Oke, saya jelaskan lagi. Jenis jualan de jure diisikan dengan jenis jualan berdasarkan SK Direksi Nomor 269 Tahun 2016 tentang ketentuan pemakaian tempat usaha di pasar-pasar. Pada kolom ini telah disiapkan pilihan yang ada. Jika belum ada administrasi tentang tempat usaha, maka bisa diisikan dengan pilihan kosong. Oke, pada pilihan yang saya siapkan di sini ada beberapa pilihan mulai HB Pangan 1, HB Pangan 2, kelontong, tekstil, jasa produksi, jasa konsumsi, logam mulia, barang teknik, warung, restoran, macam dagangan lain, dan kosong, pilihan kosong di sini. Oke, Ami dulu. Oke, jenis jualan de jure dan jenis jualan de facto. Oke, pada bagian ini dilakukan standarisasi penulisan dikarenakan terdapat beberapa perbedaan penulisan yang menyebabkan data membacanya salah. Oke, terdapat perbedaan penulisan ya, beberapa teman-teman mungkin melakukan penulisan yang salah dengan maksud yang sama seperti ini ya. Maksudnya sama, jasa konsumsi. Sedangkan di jenis jualan de facto dituliskan jasa/konsumsi. Maka template Excel akan membacanya sebagai perbedaan. Kayak berarti jenis jualan de jure dan nyatanya di lapangan tidak sama. Padahal yang dimaksud sama. Nah, itu sebabnya dilakukan standarisasi penulisan dengan menggunakan rumus Excel template. Oke, untuk memperbaiki pada bagian seperti ini, kita lihat dulu programnya. Oke, kita pakai ini dulu, template yang ini, jenis jualan. Lihat dulu di bagian atas aja jenis jualan. Nah, ini template yang atas. Kemudian kita buka dulu di area 13 pada sisi ini. Kita klik dulu, masuk ke data. Kemudian data validation di tombol kecil ini, diklik, buat list sama dengan diketik jenis underscore jualan. Ingat tanpa spasi, diingat ya, penulisannya tanpa spasi. Jadi diganti dengan underscore. Diklik jenis. Otomatis kalau memang sukses akan keluar tanda seperti ini, tombol di bawah ini. Diklik, kemudian dipilih jasa konsumsi. Nah, dia akan berubah tulisan sesuai standar jasa underscore konsumsi. Tapi di sini masih berbeda. Oke. Kalau ini sangat mudah, bisa dilakukan copy paste seperti ini. Ingat copy pastenya pakai drag saja. Seperti ini. Nah, jika benar, maka kolom jenis jualan de jure
dan jenis jualan de facto akan berubah menjadi putih. Oke. Pada bagian ini, untuk kolom di bawahnya, kalau memang ada perubahan seperti ini, berarti jika kolom berwarna biru, berarti memang ada perubahan. Kalau memang nyatanya memang berubah, maka biarkan seperti ini. Tapi untuk lebih memudahkan dan standarisasi penulisan, bisa dilakukan drag ke bawah. Tadi diisi dengan barang teknik. Ya. Untuk ini yang kelontong, kita melakukan drag dulu ke bawah, kemudian diisikan dengan kelontong. Oke, barang teknik di copy lagi menjadi barang teknik, kemudian ini di copy paste ke sini jadi barang teknik. Gitu. Jadi mudah saja untuk beberapa kasusnya. Selanjutnya ada bagian ini. Oke, selanjutnya cabang dari jenis jualan de jure, yaitu macam dagangan de jure. Oke, pada menu Excel kali ini saya membuatkan menu turunan secara otomatis. Jika di sini diklik HB Pangan 2, maka secara otomatis pada macam dagangan de jure akan keluar pilihan yang terdapat di HB Pangan 2. Kalau saya ini menggantinya dengan logam mulia, di sini ada perbedaan karena ini saya rubah jenis jualan de jure ke jenis jualan de facto berbeda. Oke, jika ini logam mulia di jenis jualan de jure, maka macam dagangan de jure akan keluar secara otomatis pilihan logam mulia, macam dagangan di logam mulia. Ini ya. Oke. Kalau saya merubahnya ke barang teknik, di sini otomatis akan berubah menjadi macam dagangan di barang teknik. Oke. Pangan 2. Perlu diperhatikan jenis jualan de jure akan otomatis merubah macam dagangan de jure. Begitu pula jenis jualan de facto akan merubah secara otomatis macam dagangan de facto. Oke. Itu jika tidak dilakukan copy paste. Kalau mau dilakukan copy paste, di sini saya jelaskan rumusnya. Untuk bagian ini sudah diberikan rumus drop list, ya, bisa dilihat di kanan, di bagian kanan terdapat pilihan. Tapi di bagian ini belum ada. Cara memasukkan rumusnya juga sederhana sebenarnya. Kita lihat dulu. Di sini kita klik masuk ke data, kemudian data validation, diklik lagi, kemudian dipilih list, kemudian diklik rumus sama dengan indirect, sama dengan diklik pada, ingat ya, kalau macam dagangan de jure ke jenis jualan de jure ke de jure, de facto ke de facto, diklik ke sini jenis jualan de jure, akan keluar string AF string 161. Nah, di sini stringnya kita hilangi dengan delete. Stringnya kita hilangi dengan delete, kemudian di delete. Kemudian tutup kurung, kemudian enter. Oke, kalau sukses akan keluar tombol seperti ini. Tombol drop down ke bawah. Tinggal diklik HB Pangan 1, ini di sini makanan dan minuman. Nah, di sini tidak ditemukan. Ya, berarti secara otomatis ini terdapat kesalahan pemahaman. Kalau memang secara de jure HB Pangan 1, maka di sini pilihannya pun berisi pilihan HB Pangan 1, bukan makanan dan minuman. Kalau ini memang makanan dan minuman, maka di sini seharusnya bukan HB Pangan 1. Di sini seharusnya warung restoran. Oke. Seharusnya di sini warung restoran dan ini pun warung restoran. Nah, di sini
terlihat pentingnya standarisasi penulisan, jadi biar tidak terjadi kerancuan seperti ini. Jadi data seperti ini akan membuat sistem membacanya lebih sulit dan maksudnya tidak ditangkap. Oke. Jadi kalau memang di sini benar-benar HB pangkat 1 pada jenis jualan de jure, maka macam dagangan jujur seharusnya pilihan di HB pangkat 1. Kalau memang di sini makanan dan minuman kemas, maka di sini seharusnya di jenis jualan de jure adalah restoran. Oke. Kalau memang tidak dipahami, bisa diklik kosong. Oke. Macam dagangan de facto adalah cabang dari jenis jualan de facto. Jika di sini ditulis jenis jualan de facto, maka di sini akan otomatis merubah pada macam dagangan di jenis jualan de facto. Oke, kita akan coba memasukkan rumus di sini sama di data validation list sama dengan, kita masukkan dulu pada kolom 141 macam dagangan de facto ke jenis jualan de facto. Salah. Indirect sini. Ini kita hapus dulu stringnya biar tidak mengunci. Kemudian sama dengan enter. Kalau memang sukses akan keluar tanda string di sini. Ini tinggal diklik. Jadi penulisannya standar semua. Ini dikopas saja seperti ini biar sama. Oke. Seperti itu. Sederhana. Untuk bagian bawah bisa dilakukan kopas saja dengan digeret. Jangan di Ctrl C, F, jangan dilakukan paste biasa karena nanti merubah pada sheet-nya. Oke, ini dirubah, ditarik ke bawah, di sini pakaian jadi. Tekstil akan otomatis berubah ke pakaian jadi. Oke, ini terjadi warna biru karena terjadi perbedaan. Oke, sama-sama. Oke, jadi ditarik ke bawah dengan pojok kanan bawah, tarik ke bawah. Oke, seperti itu, sederhana. Kemudian lanjut ke kolom selanjutnya, yaitu luas. Oke, luas diisi dengan menggunakan angka ya, tapi dengan standarisasi ya koma. Kita menggunakan koma bukan dengan titik, berarti ini seharusnya 2,25 bukan 2.5. Kita pakai koma 2,25. Itu pula yang bawah ya 2,25. Seperti ini. Kalau memang bentuknya desimal, kita pakai koma bukan pakai titik ya. 2,25. Oke, untuk bagian yang memang sama di copy paste saja. Oke. Kemudian lanjut ke kolom selanjutnya yaitu dasar luasan. Oke, ini juga penting, dasar luasan. Dasar luasan akan menjelaskan dasar luasan yang ditulis di kolom luas. Oke, jika 2,5 dasar luasannya apa? Di sini terdapat pilihan yang sudah tersedia yaitu SIP2, SHPDU, SIP2, CMS atau berita acara. Ya, bisa dipilih salah satu dasar luasannya apa. Oke, pada kolom status. Status di sini menjelaskan status TU-nya. Oke. Ada 8 pilihan yang sudah saya siapkan di sini. Ada 8 pilihan mulai dari aktif buka, aktif tutup, pasar jaya batal, pasar jaya belum diperuntukkan, pasar jaya batal disewakan, pasar jaya belum diperuntukkan disewakan, developer belum diperuntukkan disewakan,
developer belum diperuntukkan. Oke, saya jelaskan satu persatu dari status tempat usaha di sini. Oke, pada kolom ini terdapat beberapa status tempat usaha, mulai dari aktif buka. Ya, aktif buka di sini adalah tempat usaha dimiliki oleh pedagang, dibuktikan secara jujur dan beroperasi normal, buka dan berdagang. Jadi aktif buka adalah buka dan berdagang. Selanjutnya aktif tutup. Aktif tutup adalah tempat usaha dimiliki oleh pedagang, dibuktikan secara jujur dan membayar biaya operasional. Namun, tempat usaha tutup dalam waktu yang lama. Oke, mungkin terdapat di beberapa pasar di mana tempat usahanya tutup. Namun secara BPP, pedagang tetap melakukan pembayaran, jadi tetap dinyatakan aktif. Oke. Selanjutnya pasar jaya batal. Pasar jaya batal adalah tempat usaha dibatalkan karena penunggakan biaya operasional dan dibuktikan dengan SK pembatalan. Namun tempat usaha belum disewakan lagi. Jadi, secara singkat, status pasar jaya batal adalah TU yang batal, yang sudah tidak melakukan pembayaran operasional, dibuktikan dengan SK pembatalan. Selanjutnya, pasar jaya belum diperuntukkan. Oke. Pasar jaya belum diperuntukkan adalah tempat usaha belum diperuntukkan atau belum dijual. Oke, mungkin ini ada beberapa TU yang baru dibangun, atau pasar-pasar yang baru dibangun yang belum terdapat pembeli atau belum dijual ke pedagang tempat usahanya. Kemudian selanjutnya pasar jaya belum diperuntukkan disewakan. Oke. Pasar jaya belum diperuntukkan disewakan adalah tempat usaha belum diperuntukkan atau belum terjual, namun disewakan pasar jaya kepada pedagang. Oke, di sini maksudnya adalah tempat usahanya belum diperuntukkan disewakan, tempat usahanya belum terjual, belum dijualkan ke pedagang, namun disewakan dari pasar jaya langsung ke pedagang. Jadi statusnya bukan kepemilikan tapi hanya nyewa dalam periode-periode yang singkat mungkin. Kemudian selanjutnya developer belum diperuntukkan disewakan adalah tempat usaha milik developer dan disewakan kepada pedagang pada jangka waktu tertentu. Oke. Berarti ini ada kondisi di mana bangunan pasar, terutama tempat usaha yang masih dikelola oleh developer, belum terjual, belum dijual ke pedagang, namun oleh developer disewakan saja. Kemudian status yang terakhir adalah developer belum diperuntukkan. Berarti tempat usaha milik developer yang belum diperuntukkan atau belum terjual. Jadi tempat usahanya belum terjual kepada pedagang dan juga tidak disewakan pula. Oke, itu adalah beberapa status, ada sekitar 8. Kemudian masuk ke kolom terakhir adalah keterangan status. Keterangan status diisikan dengan nomor-nomor status. Mungkin kalau memang terjadi SK pembatalan, pasar jaya batal, maka di sini dituliskan nomor SK pembatalannya berapa. Jika memang ada yang dikelola developer, mungkin diisikan dengan PKS-nya, nomor PKS-nya dan lain-lain. Di sini keterangan status. Di sini juga boleh dikosongi jika memang tidak diketahui apa maksudnya. Namun sebisa mungkin diisikan dengan keterangan status yang ada. Begitulah sedikit dari penjelasan singkat tentang template yang terbaru. Jika memang terdapat beberapa kendala, bisa ditanyakan langsung ke PIC-nya masing-masing yang sudah ada. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.